eksperimen mengerikan di mana sang dokter mencoba untuk menghidupkan kembali kepala wanita-wanita muda yang tewas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman. Apa kabar kalian semua? Semoga teman-teman tetap dalam keadaan sehat walafiat ya. Dan tentunya dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Nah, di kesempatan pada malam hari ini aku akan menceritakan atau membawakan sebuah kisah atau rentetan beberapa kisah nyata, yang mana tentu saja cerita ini diambil dari kisah nyata dan pastinya lebih seram, lebih menakutkan dari film-film horor yang pernah kalian tonton. Nah, buat teman-teman yang penasaran, nih simak baik-baik ya. Tentu saja di kehidupan nyata yang dia angkat menjadi sebuah cerita atau sebuah film, tentu saja itu akan menjadi hal yang sangat menegangkan dan menyeramkan. Apalagi dibungkus dengan cerita-cerita yang bergenre horor, yang mana menampilkan segala jenis hantu dan misteri di dalamnya. Tak jarang juga film-film tersebut membuat penonton terpukau, bahkan merinding setelah melihat film tersebut. Namun, kisah yang akan aku bawakan ini tidak kalah menarik. Buat teman-teman yang penasaran, apa sih 9 kisah ini? Silahkan simak video ini sampai selesai. Nah, buat teman-teman yang belum subscribe channel ini, silahkan subscribe channel ini terlebih dahulu. Dan nantinya jika teman-teman suka video seperti ini, silahkan like dan tinggalkan komentar teman-teman, supaya teman-teman tidak ketinggalan atau bisa request juga nih, aku harus bawain cerita atau kisah apa. Atau mungkin teman-teman punya kisah teman-teman sendiri, silahkan kirim ke email yang udah aku siapkan di kolom deskripsi ya. Oke, tidak usah terlalu lama lagi, langsung saja kita ke 9 kisah nyata yang mana lebih menyeramkan dari film. Sebelum tengah malam, jangan tonton sendirian. Kisah yang pertama, mayat di bawah ranjang. Mungkin mayat di bawah ranjang kamar, di bawah ranjang tempat tidur, ini sudah terkesan sangat monoton dan sangat umum di film-film horor. Bahkan banyak di antara teman-teman yang pastinya sangat parno atau ketakutan ketika melihat bawah ranjang di malam hari. Meskipun sebenarnya di bawah ranjang teman-teman tidak ada apa-apa, kecuali di kamar hotel, terutama di Amerika Serikat. Mayat-mayat di sini banyak ditemukan di bawah ranjang, yang mana kebanyakan mayat-mayat tersebut berada di bawah ranjang, tepatnya di hotel Amerika Serikat, Florida, California, Las Vegas, Atlantik. Satu kasus yang agak mengerikan terjadi pada tahun 2003, yang mana seorang tamu hotel mencium bau aneh di dalam kamarnya, tepat di Motel Capri. Meski jendela sudah dibuka selama 3 hari berturut-turut, dan tentu saja kamar ini sudah diberi parfum atau minyak wangi setiap harinya, namun bau aneh tersebut tidak juga hilang. Setelah tamu check out, otomatis para pembersih kamar hotel segera membersihkan kamar tersebut, yang mana para pembersih tersebut menemukan mayat pria yang sudah membusuk di bawah ranjang kamar tersebut. Bagaimana menurut teman-teman? Jika teman-teman nginap di suatu hotel, namun ketika teman-teman mengecek kamar, mengecek ranjang di dalam kamar teman-teman, di bawahnya ternyata di sana ada seorang mayat. Kira-kira apa yang akan teman-teman lakukan? Tulis di kolom komentar. Next, kisah yang kedua, Dyatlov Pass Incident. Buat teman-teman yang bertanya-tanya, apa sih Dyatlov Pass Incident ini?
silahkan bisa langsung cek di Google atau search, tulis aja Piat Love Pass Incident. Pasti banyak banget keluar kisah-kisah tentang tersebut. Namun di sini aku akan mengulas sedikit saja ya. Pada tahun 1959, sebuah kelompok pendaki gunung berkebangsaan Rusia tiba-tiba menghilang saat sedang mendaki. Saat tenda mereka ditemukan, tim penyelamat shock dan tidak percaya dengan apa yang mereka lihat. Mayat para pendaki tersebut sudah bergelimpangan dengan pakaian yang minim atau hanya tinggal celana dalam, seperti itu. Dan itu terjadi di gunung es dan saat musim dingin. Bayangkan, mayat bergelimpangan tapi mayat tersebut tidak mengenakan pakaian, hanya selebar kain yang menutupi bagian tubuhnya. Kira-kira apa yang terjadi? Dan di sana petugas juga menemukan tenda-tenda yang robek dan jasad tersebut berwarna orange, bukan biru, tapi orange, dengan luka dalam yang setara dengan kecelakaan mobil. Lebih anehnya lagi, tidak ada tanda-tanda perlawanan dari mayat tersebut. Meski mayat tersebut dalam kondisi tulang-tulangnya yang patah seperti dicabik-cabik. Bahkan seorang wanita ditemukan tanpa mata, lidah, dan beberapa bagian dari wajahnya. Dan itu tidak menunjukkan perlawanan sama sekali dari mayat tersebut. Kira-kira apa yang terjadi? Dan misteri ini sampai sekarang pun masih belum terpecahkan. Nah, buat teman-teman nih, barangkali punya teori-teori khusus tentang kejadian ini, silakan tulis di kolom komentar. Ayo kita diskusi. Next, untuk cerita yang ketiga, telepon dari akhirat. Pada tanggal 12 September 2008, dua buah kereta api saling tabrakan di Los Angeles, menewaskan 25 orang. Salah satu penumpang yang tewas bernama Carles yang sedang pergi menuju LA untuk wawancara pekerjaan. Dia sangat berharap bisa mendapatkan pekerjaan ini agar dapat menikahi tunangannya. Setelah kecelakaan naas itu terjadi, telepon genggam Carles membuat sambungan telepon berkali-kali ke tunangannya, adiknya, ibu tiri, dan juga kakaknya. Namun, tiap diangkat, mereka tidak mendengar apa-apa. Dan ketika ditelepon balik, ternyata telepon genggamnya mati. Keluarga Carles hanya berharap bahwa Carles baik-baik saja dan selamat, dan mencoba menelpon mereka untuk memberi kabar. Ketika regu penyelamat melacak sinyal telepon dari Carles, mereka menemukan tubuh Carles di bawah runtuhan kereta. Setelah investigasi, mereka menyimpulkan bahwa Carles tewas seketika ketika tabrakan terjadi, dan dia tak mungkin bisa menelpon. Dan ngomong-ngomong, mereka tak pernah menemukan telepon genggamnya. Pertanyaannya, siapa yang menelpon orang tua, adik, terus tunangannya, dan kerabat-kerabat lainnya? Ya, mungkin ini bisa dikatakan telepon dari alam gaib mungkin. Bagaimana menurut teman-teman? Silahkan tulis pendapat teman-teman di kolom komentar. Next, untuk cerita yang keempat, Elisa Lam. Elisa Lam ini adalah nama seorang wanita. Tragedi ini terjadi di bulan Februari 2013. Mungkin peristiwa ini sudah tidak asing di telinga kita semua. Mahasiswi umur 21 tahun bernama Elisa Lam ditemukan mengambang di tangki penyimpanan air di atap hotel Los Angeles. Jasadnya baru ditemukan oleh staf setelah banyak tamu hotel yang mengeluh bahwa air keran untuk minum rasanya aneh. Mereka minum air dari tangki penyimpanan air di mana jasad Elisa Lam ditemukan. Pantas saja rasa air minum itu terkesan aneh. Tidak ada tanda-tanda trauma di tubuh Elisa. Dia juga tidak terpengaruh obat-obatan atau alkohol, sehingga penyebab kematian tersebut diyakini karena tenggelam. Pertanyaannya, bagaimana Elisa bisa mendapatkan akses ke atap di mana banyak alarm dipasang dan pintu untuk menuju atap dikunci? Lalu bagaimana juga Elisa dapat membuka tutup
tangki yang berat itu seorang diri, masuk dan lalu menutup lagi tangkinya tersebut. Tapi yang paling bikin bergidik atau merinding adalah saat-saat terakhir sebelum Elisa tewas. Nah, seperti apa saat-saat terakhir? Silakan teman-teman browsing aja. Kita nanti tulis di kolom komentar, kita diskusikan, oke? Next, kisah yang kelima, rumah paling berhantu di Amerika. Kisah horor ini berawal dari kedatangan Carles White Conglier, istrinya Linda, dan pembantunya AC ke sebuah mansion megah di Pennsylvania. Pernikahan Carles dan Linda menjadi retak dan hancur ketika Linda memergoki Carles sedang berselingkuh dengan AC pada musim dingin tahun 1871. Linda marah di sini dan langsung menusuk Carles dengan memotong tubuh AC. Namun ini hanyalah permulaan. Di tahun 1900 datanglah dokter adopsi Bruni Carter meninggali rumah tersebut. Dia menyebabkan sebuah ledakan yang memecahkan semua jendela dan menarik kedatangan polisi. Saat polisi menggeledah rumahnya, mereka menemukan eksperimen mengerikan di mana sang dokter mencoba untuk menghidupkan kembali kepala wanita-wanita muda yang tewas. Eksperimen menghidupkan orang yang telah mati. Siapa yang bisa melakukan? Ya, wallahu a'lam. Bagaimana menurut teman-teman? Silakan tulis pendapat teman-teman di kolom komentar. Next, kisah yang selanjutnya. Selamat datang di Fun House. Terdengar seperti cerita buku Goosebumps. Rumah hantu di taman bermain benar-benar dipenuhi oleh mayat beneran. Inilah yang persis terjadi di taman hiburan New Peak di Long Beach, California. Pada bulan Desember tahun 1976, regu kamera datang ke taman ini untuk merekam sebuah episode dari acara televisi berjudul $6 Million Man. Saat sedang bersiap-siap, seorang pekerja memindahkan manusia gantung, di mana tangannya lalu copot dan memperlihatkan tulang manusia. Ternyata mayat ini berasal dari orang yang tewas di tahun 1911. Sebelum mayat ditemukan, manusia gantung ini sudah berada di taman tersebut selama 4 tahun. Para pengunjung mengira itu hanyalah boneka. Ternyata itu adalah mayat sungguhan. Bagaimana menurut teman-teman tentang kisah ini? Silahkan tulis pendapat teman-teman di kolom komentar. Next, untuk cerita yang ketujuh, dikubur hidup-hidup. Hal ini pernah terjadi tidak hanya di film yang dibintangi oleh Ryan Reynolds. Tragedi ini juga terjadi pada seorang wanita Yunani yang menderita kanker. Dia dikubur hidup-hidup karena dokter salah mengira dia telah mati. Pengunjung makam mendengar suara gedoran dan juga teriakan yang redup dari peti matinya. Kira-kira 1 jam setelah dia dikuburkan. Setelah akhirnya kuburan digali kembali dan peti matinya diangkat, wanita tersebut telah tewas. Ini tidak terjadi di abad pertengahan yang banyak menyuguhkan kisah-kisah horor seperti ini, melainkan hal ini terjadi di bulan September tahun 2014 yang lalu. Semua karena kesalahan seorang dokter. Ya mungkin kalian harus pilih-pilih dokter lah. Bagaimana menurut teman-teman? Silahkan tulis pendapat teman-teman di kolom komentar. Next, cerita yang ke-8, belatung pemakan daging di dalam otak. Ketika kita ingin berpergian ke luar negeri, mungkin ada baiknya juga kita mendapatkan vaksinasi agar kebal terhadap penyakit seperti tipes atau demam atau penyakit kuning atau yang sedang melanda dunia saat ini, corona. Namun kita tak pernah berpikir tentang belatung pemakan daging. Ketika wanita Inggris bernama Rosalie Harris pergi berlibur ke Peru di tahun 2013, dia tak akan pernah menyangka apa yang dibawanya kembali ke Inggris.
Dia mengeluh akan sakit kepala yang luar biasa, nyeri di wajahnya, dan suara garukan di dalam kepalanya. Ketika cairan mulai keluar dari telinganya, dokter mengira itu hanyalah infeksi biasa yang tidak berbahaya. Sampai mereka melihat banyak belatung menggeliat jauh di dalam telinganya. Dan belatung ada di dalam kepala. Ternyata saat di Peru, ada lalat yang mengeluarkan telurnya di dalam kepala wanita malang ini melalui telinganya. Semakin para dokter mencoba untuk menyelidiki telinganya, larva semakin berjalan mundur masuk ke dalam kepalanya, membuat lubang sebesar 12 mm di kanal telinga. Bagaimana kalau hal tersebut terjadi pada kalian? Silahkan tulis pendapat teman-teman di kolom komentar. Next, untuk cerita yang terakhir atau yang ke-9, The Doodler. Kalau buat teman-teman yang nggak tahu doodler itu gambaran tangan. Kayak sejenis, apa sih? Kayak sejenis, ya gambaran lah pokoknya. The Doodler adalah nama untuk seorang pembunuh berantai yang telah menghabisi nyawa 14 pria di San Francisco dari Januari 1974 sampai September 1975. 1 tahun ya dia membunuh. Dari sekian banyak pembunuh berantai, apa yang membuat The Doodler begitu menyeramkan adalah gaya khas membunuhnya yang eksentrik. Jadi The Doodler ini mempunyai gaya khas tersendiri untuk membunuh, yang mana sebelum membunuh dia menggambar calon korbannya terlebih dahulu, seperti di film Titanic yang ia temui di klub-klub malam tanpa disadari oleh korbannya yang mengira dia adalah seorang pelukis dan pecinta seni. Mereka lalu berhubungan badan dengannya sebelum akhirnya ditusuk sampai mati. Dan untuk pengetahuan Anda, The Doodler tidak pernah diketahui identitasnya dan belum tertangkap sampai sekarang. Jadi berhati-hatilah dengan orang yang tidak Anda kenal. Dimanapun Anda bertemu dengan orang, ya selidiki dulu latar belakangnya. Jangan tiba-tiba kalian melakukan hal-hal yang tidak senonoh seolah-olah kalian sudah mengenalnya lama. Bagaimana pendapat teman-teman? Silakan tulis di kolom komentar. Dari kisah yang pertama sampai yang terakhir, mana nih yang paling menyeramkan? Silakan tulis juga di kolom komentar. Ya, itu adalah 9 kisah yang dapat aku sajikan buat teman-teman. Mungkin teman-teman ada rekomendasi kisah-kisah yang lain, silahkan kirim ke email yang udah aku siapkan di kolom deskripsi ya. Nah, buat teman-teman yang belum subscribe channel ini, silahkan subscribe channel ini sekarang juga, biar teman-teman tidak ketinggalan dengan kisah-kisah horor lainnya. Aku Askal Maulidi pamit undur diri. Jika ada salah kata atau cara penyampaianku yang kurang enak, mohon dimaafkan. Dan silakan tulis kritik saran teman-teman ya di kolom komentar tentunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum tengah malam, jangan tonton sendirian.